Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Swasono Adi, mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Agama Islam dari Institut Agama Islam Yasni Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari salah satu ulama ahlu hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Sebagaimana kita ketahui, Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu dari pendiri mazhab yang 4. Beliau dikenal sebagai ahli fikih dan juga ahli hadis yang hebat pada masanya. Imam Ahmad bin Hambal sendiri hidup pada masa khilafah Bani Abbasiyah, yaitu tepatnya di kota Baghdad, di mana pada saat itu kota Baghdad menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan dan juga pusat kekhilafahan Bani Abbasiyah. Imam Ahmad bin Hambal sendiri lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, tepatnya di ibu kota kekhilafahan Bani Abbasiyah, yaitu kota Baghdad. Nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal sendiri yakni Abu Abdillah Ahmad bin Hamad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ahmad bin Hambal berasal dari kabilah Syaibani, salah satu kabilah yang terkenal dan sangat dihormati pada masanya. Dikarenakan dari kabilah Syaibani sendiri banyak lahir panglima-panglima perang dan juga ulama-ulama yang fakir dengan ilmu. Ahmad bin Hambal sendiri sudah dikenal sangat pandai sejak beliau masih kecil. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal sudah mampu menghafal Al-Quran secara sempurna pada saat usianya masih 10 tahun. Meskipun beliau berasal dari kabilah ternama yaitu kabilah Syaibani, namun keluarganya berasal dari keluarga sederhana yang beragama sangat taat. Saat Imam Ahmad bin Hambal berusia remaja, beliau mulai bekerja sebagai tukang pos untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sambil bekerja menjadi tukang pos, beliau tetap menyempatkan diri untuk menimba ilmu fikih dan ilmu hadis kepada beberapa tokoh terkenal yang ada di kota Baghdad. Nah, salah satu guru beliau saat beliau masih remaja yaitu Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi sendiri merupakan murid senior dari Imam Abu Hanifah. Nah, dari beliau, Imam Ahmad bin Hambal belajar beberapa ilmu pengetahuan dasar, yaitu dasar ilmu fikih, kaidah ijtihad, dan juga metodologi qiyas. Setelah Imam Ahmad bin Hambal memahami prinsip dasar mazhab Hanafi, beliau juga belajar ilmu hadis dari salah satu tokoh terkemuka pada masanya, yaitu Haitsam bin Bishr. Setelah beliau belajar dengan Haitsam bin Bishr, tidak cukup di kota Baghdad saja, beliau ingin mencari ulama-ulama lain di kota Islam besar lainnya, yaitu melakukan safar ke kota Mekah, Madinah, Suriah, dan juga Yaman. Dan ketika beliau melakukan safar di Mekah, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i dan berguru kepadanya selama 4 tahun. Walaupun Imam Ahmad bin Hambal banyak belajar dan berguru kepada ulama-ulama besar di mazhab Hanafi dan Syafi'i, namun beliau memiliki arah pemikiran fikihnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal bukanlah seseorang yang fanatik dan juga selalu membuka diri. Imam Ahmad bin Hambal, sekembalinya beliau dari belajar kepada Imam Syafi'i selama 4 tahun, beliau menjadi seorang ahlu fikih dan juga ahlu hadis yang bahkan memiliki banyak murid dari berbagai penjuru dunia, terutama setelah wafatnya Imam Syafi'i pada tahun 820 Masehi. Pada tahun 813 sampai 833 Masehi merupakan tahun yang berat dan penuh cobaan bagi Imam Ahmad bin Hambal, di mana pada saat itu Khilafah Habasyah dipegang oleh Khalifah Al-Ma'mun, di mana beliau adalah seseorang yang menganut ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah sendiri sudah ada pada masa Bani Umayyah dan semakin berkembang pesat di masa Bani Abbasiyah, terutamanya pada masa Al-Ma'mun. Mu'tazilah sendiri memiliki beberapa ajaran dan juga teori yang bertentangan dengan akidah Islam yang murni. Salah satunya yaitu ajaran mereka tentang rasionalisme, yaitu ajaran yang mementingkan akal manusia. Bahkan mereka beranggapan bahwasanya manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah hanya melalui akal manusia tanpa perlu melihat kepada Al-Quran dan juga hadis. Nah, pada saat inilah Imam Ahmad bin Hambal berdiri dengan tegap untuk menegakkan akidah agama Islam yang benar dan menentang ajaran Al-Ma'mun. Imam Ahmad bin Hambal sendiri sangat menentang ajaran Mu'tazilah. Beliau menyuarakan secara lantang akidah yang benar dan menentang apa yang dituntut oleh Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan beberapa kali Khalifah Al-Ma'mun menangkap dan memenjarakan Imam Ahmad bin Hambal.
Nah, dari sinilah muncul julukan penegak akidah Islam yang kedua. Yang pertama terjadi ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak kelompok-kelompok Islam yang memecahkan diri dan meninggalkan akidah yang benar. Yang kedua, ketika masa Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dikenal sebagai penegak akidah yang kedua karena beliau menyuarakan secara lantang ajaran agama Islam yang benar, di mana pada saat itu pemerintahan menuntut warganya untuk memeluk ajaran Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hambal sendiri memiliki beberapa karangan kitab yang sangat terkenal. Salah satunya yaitu Musnad Ahmad bin Hambal, di mana dalam kitab tersebut berisi 30.000 hingga 40.000 hadis yang sudah diurutkan berdasarkan para perawinya. Lalu kitab yang kedua adalah Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud berisi nasihat para sahabat tentang kesederhanaan hidup dan juga kehidupan yang warok. Lalu yang ketiga yaitu Risalah fi Aqidah. Risalah fi Aqidah sendiri berisi dasar-dasar Ahlus Sunnah menurut ajaran Ahmad bin Hambal. Dan yang terakhir adalah Masail Ahmad. Dalam kitab Masail Ahmad ini berisi tanya jawab singkat seputar ilmu fikih dan juga ilmu akidah. Sekian biografi singkat tentang Imam Ahmad bin Hambal yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat bermakna dan dapat bermanfaat umumnya bagi kita semua dan utamanya bagi saya pribadi. Bila ada salah dalam ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.